Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Nanda Isantika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi alih kode. Manusia sebagai makhluk yang berkehendak pasti membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hal ini berarti terdapat hubungan ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Wujud saling ketergantungan ini berlangsung dalam proses interaksi dan komunikasi di antara sesama umat manusia, khususnya pada lingkup masyarakat. Satu hal yang mutlak yang dibutuhkan manusia dalam proses komunikasi adalah alat komunikasi yang berupa bahasa. Kehidupan manusia membutuhkan proses dan jangkauan komunikasi yang sangat luas, sehingga sangatlah mungkin para penuturnya menggunakan bahasa lebih dari satu. Apabila dua bahasa yang digunakan oleh penutur secara bergantian, dapat dikatakan bahwa seorang penutur tersebut sedang dalam beralih kode. Mari kita bahas tentang alih kode. Yang pertama adalah pengertian alih kode. Ohoitun 2007 mengatakan bahwa alih kode yakni peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek bahasa ke dialek yang lainnya. Alih bahasa ini sepenuhnya terjadi karena perubahan sosiokultural dalam hubungan atau situasi berbahasa. Lebih lanjut, Aple dalam Cair 2004 mengatakan bahwa alih kode yaitu gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Jadi, alih kode adalah peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek yang lainnya. Kemudian, terdapat penyebab terjadinya suatu alih kode. Yang pertama, adanya penutur. Jadi, perilaku atau sikap penutur dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tuturnya. Yang kedua adalah lawan tutur. Jadi, mitra tutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode, misalnya karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan tuturnya. Kemudian yang ketiga adalah hadirnya penutur ketiga. Kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama mengakibatkan penutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Yang keempat adalah perubahan situasi. Perubahan situasi pembicaraan juga dapat mempengaruhi terjadinya alih kode. Situasi dapat berupa situasi formal ke informal. Yang kelima adalah topik pembicaraan. Jadi, topik pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku atau bahasa yang baku, dengan gaya netral dan serius. Kemudian pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa yang non-baku atau tidak baku. Gayanya yang sedikit emosional dan serba seenaknya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis alih kode. Terdapat dua jenis. Yang pertama, alih kode metaforis, yaitu alih kode yang terjadi jika ada pergantian topik. Yang kedua adalah
alikode situasional, yaitu alikode yang terjadi berdasarkan situasi di mana para penutur menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa tertentu dan dalam situasi dan bahasa lain. Kemudian, selain alikode metaforis dan situasional, menurut Suwito dalam Cair 2004 juga membagi alikode menjadi dua bagian, yaitu alikode intern dan alikode ekstern. Alikode intern yaitu alikode yang berlangsung antar bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Sumbawa atau sebaliknya. Kemudian, alikode ekstern yaitu alikode yang terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan tentang alikode. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekian pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.